Di awal film kita diperlihatkan dengan circle Gen Z yang tak berakhlak. Kita perkenalkan dulu nama mereka satu persatu. Ini bernama Nisa, ini bernama Agus, ini bernama Sophie, ini bernama Salman, dan ini bernama Acoy. Mereka para calon pengangguran yang baru saja lulus kuliah pun merayakannya dengan liburan ke kabin milik sepupu si Agus. Tenang dulu, jangan di skip, ini dijamin seru karena gue telah mendesain cerita ini sedemikian rupa hingga menjadi sangat plot twist tanpa mengubah isi dari filmnya. Lanjut, di perjalanan mereka mampir ke salah satu toko untuk mengisi bensin. Mereka yang tahu kalau toko ini tutup tetap memaksa masuk ke dalam toko tersebut, sungguh tak berakhlak. Dan ya, tentu pemilik toko ini sangat marah. Singkat cerita, mereka pun sampai di kabin yang berada di tengah hutan. Saat mereka mengecek seisi kabin, Acoy pun menemukan cermin dua arah. Cermin tersebut mengarah ke ruangan yang ditempati Nisa. Saat Nisa akan membuka bajunya, Acoy yang masih memiliki adab pun masih menghargai aurat Nisa dengan memberitahukannya. Tak lama kemudian, mereka pun langsung bersenang-senang di danau dekat kabin tersebut. Di malam harinya, mereka yang tengah asik party di kabin tersebut, tiba-tiba iya, mereka menemukan ruangan bawah tanah yang pintunya tiba-tiba terbuka begitu saja. Saat mereka melihat-lihat seisi ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah buku harian Anna Patience Wagner tahun 1903. Mereka pun membaca buku tersebut hingga di mana buku tersebut menuliskan tulisan Latin. Salman menyuruhnya untuk berhenti membacanya. Akan tetapi namanya ge pemuda, Nisa pun tetap melanjutkan membacanya. Lalu ya, ternyata tulisan Latin tersebut merupakan sebuah mantra untuk memanggil mayat hidup yang sepertinya akan membahayakan mereka. Mereka yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pun melanjutkan partinya. Di tengah party, Agus dan pacarnya Sophie pun berzinah di tengah hutan. Meskipun Sophie menolak dan mengajaknya untuk melakukan zinah ini di kabin saja, Agus yang sudah sang brut pun tetap memaksanya untuk di hutan saja. Lalu tiba-tiba ya, Sophie pun diazab kontan saat itu juga. Kembali pada Salman, ia yang sedang merasakan efek dari serbuk haram pun merasa mendengar suara di luar sana. Dan ia pun keluar untuk mengeceknya. Saat ia di luar, ia tiba-tiba dihampiri Acoy yang ternyata masih selamat. Dengan panik, Acoy pun masuk ke dalam kabin dan menyuruh mereka semua untuk bersembunyi. Namun, Nisa yang tak percaya ucapan Acoy mencoba membuka pintu tersebut dan ya, untungnya makhluk tersebut masih bisa ditahan oleh mereka dan mereka pun bersembunyi. Tapi pintarnya mereka malah memutuskan untuk berpencar. Entah mengapa tiba-tiba pintu ruangan mereka pun tertutup secara bersamaan. Kembali pada Salman lagi. Ia yang didatangi mayat tersebut pun diseret entah kemana. Hal yang sama pun terjadi pada Nisa. Ia didatangi mayat tersebut. Namun untungnya Acoy datang menyelamatkan Nisa dengan membawanya ke ruangan bawah tanah yang berbeda dari ruangan bawah tanah sebelumnya.
Lalu tiba-tiba, ya, untungnya Agus datang menyelamatkan mereka saat mereka terdesak dengan membawanya pergi dari kabin tersebut. Namun saat di perjalanan, terowongan yang tadi mereka lewati pun tiba-tiba runtuh. Karena hanya terowongan itu saja akses satu-satunya mereka menuju kota, Asep pun nekat akan menyeberangi tebing tersebut dengan menaiki motor. Namun, ya tentu saja gagal karena tebingnya juga agak jauh, bejir. Di sini, Acuy memutuskan untuk pergi kembali ke arah kabin tersebut untuk mencoba mencari jalan lain. Namun di perjalanan, tiba-tiba inilah yang terjadi. Ya, makhluk tersebut yang muncul entah dari manapun menusuk Acuy dan mobil yang mereka kendarai oleng masuk ke dalam danau. Namun untungnya Nisa masih bisa menyelamatkan diri. Saat ia selamat, teror dari mayat hidup pun tak berhenti. Ia kembali didatangi mayat tersebut dan mencoba membunuhnya. Saat Nisa terpojok, untungnya Salman yang ternyata masih hidup pun datang menyelamatkan Nisa. Di sini Salman mengajak Nisa untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata ia menemukan lift di tempat saat Salman diseret tadi. Dan entah hoki atau apa, ia berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Saat berada dalam lift, ia melihat makhluk-makhluk aneh yang berada di luar lift tersebut. Lalu tiba-tiba, apakah yang sebenarnya terjadi? Film apakah ini? Tenang, karena akan dijelaskan di akhir video. Saat lift tersebut berhenti, mereka didatangi petugas yang menodongkan pistol ke arahnya. Namun untungnya tangan mayat tersebut telah menyelamatkan mereka. Dan mereka pun masuk ke ruangan yang terlihat seperti lab tersebut. Namun entah mengapa mereka didatangi oleh pasukan yang seperti tentara ini. Di sini Nisa pun menekan tombol yang dirasa akan mengeluarkan semua makhluk yang mereka berdua lihat tadi. Dan ya, terjadi kekacauan di lab tersebut hingga menghabiskan semua pasukan bersenjata tadi. Saat salah satu makhluk tersebut berhasil memecahkan kaca ruangan tempat mereka bersembunyi, mereka pun melarikan diri dan masuk ke salah satu ruangan, sepertinya ruangan tempat pemujaan. Tak lama setelah itu, mereka didatangi seorang wanita. Si wanita menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat persembahan untuk dewa dan mereka berlima sudah ditumbalkan sejak awal karena mereka perpaduan circle yang sangat cocok. Karena di dalam circle-nya ada lonte, ada si pemberani dan lainnya. Mereka sengaja menumbalkan Salman dan circle-nya agar planet bumi ini aman dari kebangkitan dewa yang akan menghancurkan bumi. Di sini Nisa berkhianat dengan akan menembak Salman karena hanya butuh satu orang lagi dari mereka agar persembahan ini berhasil. Lalu ya, untungnya ada makhluk yang datang dari balik kegelapan dan berhasil menggagalkan Nisa. Dan saat si wanita ikut memberontak, ia pun dihampiri oleh makhluk aneh lainnya. Si wanita dan si makhluk pun akhirnya terjatuh. Karena persembahan ini gagal, si dewa pun akan bangkit. Lalu
Film pun sudah berakhir. Bagaimana? Masih bingung bukan? Sini gue jelasin. Jadi film ini berkisah tentang 5 teman kuliah yang pergi menghabiskan akhir pekan di sebuah pondok terpencil di hutan. Sementara itu, secara paralel kita diperkenalkan dengan sebuah fasilitas rahasia yang dioperasikan oleh 2 teknisi. Fasilitas ini ternyata mengontrol dan memanipulasi berbagai aspek dari perjalanan kelima mahasiswa tersebut, mulai dari lingkungan sekitar hingga perilaku mereka. Tujuan dari manipulasi ini adalah untuk memastikan bahwa kelompok ini meniru sebuah ritual pengorbanan kuno yang bertujuan menenangkan dewa-dewa kuno yang mengancam keberadaan manusia. Jadi sebenarnya di awal film juga kita sudah diperlihatkan bahwa ada yang mengatur kejadian ini. Hanya saja gue sengaja membuat alurnya jadi seperti ini. Atau kalian masih bingung, coba aja kalian tonton filmnya sendiri. Hikmah dari film ini, janganlah berzina. Tamat, udah gitu aja.